Sobat Mahasiswa, di sini kami akan mereview skripsi yang berjudul Pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap Kinerja Karyawan pada PT Bank BRI, Kantor Cabang Medan Iskandar Muda. Nah, review ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diampu oleh Ibu dosen Yusnaini SAK-MSI, yaitu Sistem Pengendalian Manajemen, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Medan Area. Sebelum mulai reviewnya, ada baiknya ya jika penonton sekalian, teman-teman semua mengetahui siapa-siapa saja sih yang melakukan review ini. Nah, skripsi tersebut direview oleh kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Tarikul Jannah, Wandan Liasna, Rani Jessica, Pebrina Ayu Lestari, saya sendiri Yesi Kemelia Girsang, Iren Kesia Siagian, Dominik Papahan, dan Dela Rosari Tonga. Berikut ini daftar isi dari skripsi yang akan kami review. Di bab 1 ada pendahuluan, di bab 2 ada kajian pustaka, lalu di bab 3 ada metodologi penelitian. Selanjutnya di bab 4 ada hasil penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir di bab 5 ada kesimpulan dan saran. Baiklah, berikut review dari kelompok kami. Pada bab 1 pendahuluan, skripsi ini sudah lengkap dan memenuhi semua persyaratan penulisannya. 1. Terdapat alasan mengapa masalah tersebut perlu diteliti, di mana masalahnya mengenai kinerja yang dicapai oleh karyawan akankah berpengaruh pada kinerja dan keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. 2. Adanya identifikasi masalah setelah dilakukan studi pendahuluan. Adapun masalah tersebut ialah apakah kecerdasan emosional mempengaruhi kinerja karyawan pada Bank Rakyat Indonesia Medan Iskandar Muda. 3. Pada skripsi ini juga sudah membuat batasan masalah agar peneliti lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud. Dan terakhir, terdapat adanya tujuan peneliti, yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kecerdasan emosional terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Rakyat Indonesia Medan Iskandar Muda, serta beberapa manfaat penelitian baik untuk perusahaan itu sendiri, penulis skripsi, dan pembaca. Kajian pustaka. Nah, sekarang kita lanjut untuk mereview bab 2 dari skripsi itu, yaitu kajian pustaka. Pada subbab 21 skripsi tersebut, peneliti atau si penulis mencantumkan mengenai kerangka teori terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Nah, hal itu sudah sangat baik karena si penulis mengkaitkan antara manajemen sumber daya manusia dengan kinerja karyawan yang erat kaitannya. Nah, kami sebagai reviewer pun melihat ini sebagai landasan teori atau acuan yang dipakai oleh si peneliti untuk keberlangsungan penelitiannya. Nah, selanjutnya pada subbab 22 dan 23 seperti skripsi pada biasanya ya, peneliti membuat teori mengenai variabel penelitiannya. Kami melihat sebagai reviewer pada skripsi tersebut, di subbab 22 dan 23 peneliti menuliskan mengenai teori variabel penelitiannya, yaitu kecerdasan emosional dan kinerja karyawan. Lanjut pada subbab 24, si peneliti menuliskan hubungan kecerdasan emosional terhadap kinerja karyawan, yang intinya adalah dalam tanda kutip ya, karyawan dengan tingkat kecerdasan yang tinggi dapat mengelola emosi mereka dalam hal mempertahankan keadaan mental yang positif yang dapat menyebabkan peningkatan kinerja pekerjaan. Nah, hal ini sudah sangat baik. Pada subbab 2.5, peneliti menuliskan bahwa penelitian yang baik adalah penelitian yang merujuk terhadap penelitian sebelumnya. Akan tetapi, peneliti tidak menerterakan hasil dari penelitian terdahulu, dan hal ini sangat disayangkan. Pada subbab 2.6, sama halnya seperti skripsi pada umumnya, peneliti membuat kerangka berpikir dalam bentuk gambar. Hal ini sudah sangat bagus karena mempermudah pembaca untuk mengerti hubungan antara setiap variabelnya. Pada subbab 2.7, peneliti membuat hipotesis. Akan tetapi, tidak ada keterangan seperti H1 dan ditebalkan. Hal ini sangat disayangkan karena akan membuat pembaca sulit untuk menemukan hipotesisnya.
Jadi, ada baiknya jika membuat hipotesis diberikan keterangan seperti H1 dan ditebalkan. Pada subbab 2.8, peneliti menuliskan mengenai gambaran umum objek organisasi yang ditelitinya, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia, Persero, Kantor Cabang Iskandar Muda. Mulai dari sejarah berdirinya, visi misinya, struktur organisasinya, tanggung jawab. Hal tersebut sudah sangat baik karena peneliti menjelaskannya dengan cara mendetail. Akan tetapi, pada bagian struktur organisasinya, peneliti tidak menerterakan gambar bagian strukturnya. Hal itu sangat disayangkan. Metodologi penelitian. Pada bab 3 ini kita akan membahas tentang metodologi penelitian. Dan di bab 3 ini akan ada 5 subbab yang akan kita bahas dan kita pelajari. Sama halnya dengan skripsi-skripsi yang lain, pada bab 3 ini peneliti membuat pada subbab 3.1 yaitu mengenai lokasi dan waktu penelitian. Bahwa isi dari penelitiannya sudah sangat sesuai dengan waktu dan lokasi penelitian. Dan untuk subbab 3.2 yaitu mengenai jenis dan sumber data. Peneliti sudah menuliskan bahwa sumber data yang diambil ada 2 jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Serta peneliti juga sudah menjelaskan pada data primer, mereka memperoleh datanya dengan 2 cara, yaitu dengan memberikan kuesioner kepada responden serta melakukan wawancara. Maka dari itu, isi dari penelitian tersebut sudah sangat sesuai dengan jenis penelitiannya. Selanjutnya yaitu adalah subbab 3.3 yaitu mengenai populasi dan sampel. Yang isi dari subbab ini sudah sangat sesuai dan sangat dimengerti karena pada subbab ini peneliti menambahkan tabel populasi serta penghitungan rumus Slovin. Dan untuk subbab 3.4 yaitu mengenai variabel peneliti dan definisi operasional. Yang isinya juga sudah sangat sesuai dengan penelitiannya. Kenapa? Karena penulis sudah menuliskan berapa banyak variabel terikat dan variabel bebas yang akan diteliti di penelitian tersebut. Dan yang terakhir di subbab 3.5 yaitu mengenai metode pengumpulan data. Di sini peneliti sudah menuliskan secara lengkap mengenai teknik pengumpulan data apa saja yang digunakan oleh peneliti. Peneliti juga sudah menuliskan bagaimana cara peneliti melakukan pengumpulan data pada penelitiannya tersebut. Serta di sini saya sebagai reviewer merasa bahwa itu sudah sangat baik. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu peneliti kepustakaan dan lapangan. Contohnya seperti kuesioner, wawancara, dan observasi. Pada metode analisis data, peneliti menggunakan uji reliabilitas terlebih dahulu dengan sangat baik, yaitu memiliki tujuan apakah suatu data yang diperoleh di dalam skripsi sudah valid atau tidak. Lalu, peneliti menggunakan pengujian dalam bentuk uji asumsi klasik yang terdiri ada 3. Yang pertama adalah uji normalitas, yang kedua adalah uji linearitas, dan yang ketiga adalah uji heterokedesitas. Peneliti pada skripsi ini dia menggunakan analisis regresi linear sederhana yang sesuai dengan penelitiannya dan memiliki variabel bebas hanya 1. Untuk melakukan uji ini, peneliti menggunakan uji hipotesis dan uji tes secara parsial. Hal ini sudah sangat baik dengan memiliki tujuan apakah variabel bebas memiliki hubungan terhadap variabel terikat, dan peneliti melakukan uji koefisien determinasi, yaitu di mana bertujuan untuk mengukur seberapa besar variabel bebas menjelaskan variabel terikat. Uji-uji pada bab ini sudah sangat lengkap dan tepat untuk penelitian yang menggunakan satu variabel bebas. Pada bab 4 ini saya akan mereview tentang hasil penelitian dan pembahasan. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, ada analisis deskriptif responden. Di sini si peneliti belum mencantumkan tabel deskriptif yang mana biasanya kan seperti yang kita ketahui tabel deskriptif itu isinya ada
nilai maksimum, nilai minimum, mean, dan standar deviasi. Nah, di sini si peneliti belum mencantumkannya. Dan menurut kelompok kami akan lebih baik apabila si peneliti tersebut mencantumkan tabelnya agar mempermudah si pembaca untuk mengetahui gambaran dari hasil penelitiannya. Nah, di lain si peneliti sudah sangat baik di mana dia sudah memaparkan keterangan dari karakteristik responden sendiri dengan sangat jelas dan detail. Kedua, ada deskriptif variabel. Di sini si peneliti telah mencantumkan tabel mengenai distribusi jawaban tiap dari variabelnya. Dan si peneliti juga sudah memberikan penjelasan tepat di bawah tabel tersebut dan akan mempermudah bagi si pembaca untuk memahaminya. Ketiga, ada uji instrumen. Di sini si peneliti memaparkan bahwa uji instrumen terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada uji validitas dan uji reliabilitas. Di sini pada bab ini si peneliti sudah mencantumkan tabel dengan sangat baik dan sudah dimodifikasi agar si pembaca dengan mudah mengerti. Pada penelitian ini semua pertanyaan tiap variabelnya adalah valid dan reliable. Subbab 4.4 mengenai uji asumsi klasik. Pada bagian uji normalitas, peneliti menyajikan gambar histogram dan grafik normal p-plot untuk melihat apakah data yang berdistribusi sudah normal dan hasil yang didapatkan juga sudah berdistribusi normal. Pada bagian uji linearitas, peneliti menyajikan tabel ANOVA untuk melihat apakah terdapat hubungan linear dan hasil yang didapatkan ialah antar variabel ada hubungan linear. Pada uji heteroskedastisitas, peneliti menyajikan gambar scatter plot dan tabel koefisien untuk uji Gletser agar bisa mengetahui apakah ada gejala heteroskedastisitas dalam model regresinya. Dan hasil yang didapatkan ialah tidak ada gejala heteroskedastisitas di dalamnya. Subbab 4.5 mengenai uji analisis regresi linear sederhana. Peneliti menyajikan tabel koefisien dan memasukkan angka koefisien yang ada di tabel ke dalam persamaan regresi linear sederhana. Dan di subbab ini, peneliti memberikan sedikit penjelasan mengenai persamaan tersebut. Menurut review yang ada, hal itu sudah cukup baik. Subbab 6 mengenai uji hipotesis. Peneliti menjadikan tabel koefisien dan membandingkan T hitung yang ada di tabel itu dengan T tabel. Dan hasil yang didapatkan adalah bahwa hipotesis diterima atau kecerdasan emosional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan pada subbab ini, peneliti juga mencantumkan tabel model summary untuk menunjukkan nilai R-square. Dan di bawah tabel peneliti pun memberikan keterangan yang lumayan cukup untuk menjelaskan tabel tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan review pada bab 5 atau bab penutup, yang dimana ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang telah dibuat penulis telah sesuai karena mengacu pada rumusan masalah yang terdapat pada bab pertama. Kesimpulan ini dibuat untuk menjawab segala permasalahan yang telah tercantum di rumusan masalah. Jika kita tarik kembali apa yang menjadi masalah pada skripsi ini, yaitu apakah kecerdasan emosional berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT BRI atau Bank Rakyat Indonesia Persero Kantor Cabang Medan Iskandar Muda. Lalu penulis menjawab melalui kesimpulan yang telah ia analisis. Berdasarkan analisis regresi sederhana menjelaskan adanya tingkat kinerja karyawan. Dan berdasarkan uji parsial atau uji T juga menjelaskan dari hasil hipotesis alternatif diterima sehingga kecerdasan emosional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dilanjut juga penulis melakukan uji koefisien determinasi yang dimana penulis mengambil nilai R-square yang dijadikan sebagai kesimpulan bahwasanya kecerdasan emosional juga berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Untuk poin yang selanjutnya yaitu saran. Penulis telah tepat mencantumkan saran atau menulis sesuai dengan kekurangan-kekurangan berdasarkan penelitian, baik dari rendahnya responden, rendahnya dimensi, dan rendahnya indikator lain yang dijadikannya sebagai saran untuk mendukung perusahaan tersebut. Dan penulis juga mencantumkan poin untuk saran yang telah ia kaji berbagai masalah yang telah ia lihat. Yang pertama, ia menyarankan agar jam kerja atau kehadiran karyawan tepat waktu.
Yang kedua, adanya saling mengenali sikap emosional terhadap karyawan. Dan yang ketiga, adanya hubungan atau jalinan komunikasi yang baik untuk menerima nasabah dengan baik dan melayani nasabah dengan baik. Terima kasih atas segala perhatian dan kami mohon maaf jika kami ada kesalahan dalam penyampaian review mulai dari bab pertama dan bab terakhir. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih.